Bayangkan kamu baru saja lulus kuliah. Setelah bertahun-tahun belajar, mengerjakan tugas, menghadapi ujian, dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, akhirnya gelar sarjana berhasil kamu dapatkan. Hari wisuda tiba. Orang tua tersenyum bangga. Keluarga datang memberikan ucapan selamat. Foto-foto diunggah ke media sosial. Dan hampir semua orang mengatakan hal yang sama. Selamat ya, sekarang tinggal cari kerja. Terdengar sederhana. Namun bagi sebagian orang, kalimat itu justru menjadi awal dari perjalanan yang jauh lebih sulit daripada masa kuliah itu sendiri. Karena setelah wisuda selesai, kenyataan mulai berbicara. Lowongan kerja tidak sebanyak yang dibayangkan. Persaingan ternyata sangat ketat. Dan gelar sarjana yang selama ini dianggap sebagai tiket menuju masa depan yang lebih baik, ternyata tidak selalu menjamin seseorang mendapatkan pekerjaan. Pertanyaannya, kenapa hal ini bisa terjadi? Mengapa di tengah semakin banyak orang yang berpendidikan tinggi, justru banyak sarjana yang kesulitan mendapatkan pekerjaan? Apakah masalahnya ada pada para pencari kerja? Atau sebenarnya ada sesuatu yang berubah dalam dunia kerja saat ini? Mari kita bayangkan seorang pemuda bernama Fajar. Fajar bukan mahasiswa yang malas. Nilainya cukup baik. Ia aktif mengikuti organisasi kampus. Ia lulus tepat waktu. Dan seperti kebanyakan lulusan lainnya, ia percaya bahwa setelah wisuda hidup akan menjadi lebih mudah. Bulan pertama setelah lulus, Fajar mulai mengirim lamaran kerja. 10 perusahaan. 20 perusahaan. 50 perusahaan. 100 perusahaan. Namun yang datang bukan panggilan kerja. Melainkan email penolakan. Atau bahkan tidak ada balasan sama sekali. Hari demi hari berlalu. Tabungan mulai berkurang. Rasa percaya diri mulai menurun. Teman-temannya mulai mengunggah foto diterima kerja. Ada yang menjadi pegawai bank. Ada yang bekerja di perusahaan teknologi. Ada yang melanjutkan pendidikan. Sementara Fajar masih duduk di depan laptop yang sama, membuka situs lowongan kerja yang sama, dan berharap ada kabar baik yang datang. Apa yang dialami Fajar bukanlah cerita yang langka. Di berbagai daerah, banyak lulusan baru menghadapi situasi yang mirip. Mereka bukan tidak mau bekerja. Mereka bukan tidak berusaha. Namun mereka menghadapi pasar kerja yang jauh berbeda dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Salah satu alasan utama adalah jumlah lulusan yang terus bertambah setiap tahun. Dulu, menjadi sarjana adalah sesuatu yang cukup istimewa. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk kuliah. Namun saat ini akses pendidikan semakin luas. Itu adalah hal yang baik. Semakin banyak orang memperoleh pendidikan tinggi. Tetapi ada konsekuensi yang muncul. Jumlah lulusan meningkat jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan lapangan kerja yang tersedia. Bayangkan sebuah perusahaan membuka 10 posisi pekerjaan. Jika yang melamar 100 orang, peluang masih cukup besar. Namun bagaimana jika yang melamar 1000 orang? Atau bahkan 5000 orang? Persaingan menjadi semakin ketat. Masalahnya bukan karena semua pelamar buruk. Masalahnya adalah jumlah kursi yang tersedia tidak cukup untuk semua orang. Masalah berikutnya adalah dunia kerja telah berubah. Banyak kampus masih mengajarkan teori yang sama seperti beberapa tahun lalu. Sementara dunia industri bergerak sangat cepat. Perusahaan tidak lagi hanya mencari ijazah. Mereka mencari kemampuan yang bisa langsung digunakan. Mereka mencari orang yang mampu memecahkan masalah. Mampu bekerja dalam tim. Mampu menggunakan teknologi terbaru. Mampu beradaptasi dengan perubahan. Disinilah banyak lulusan mengalami kesulitan. Mereka memiliki nilai akademik yang baik. Tetapi belum memiliki pengalaman yang cukup. Akibatnya terjadi kesenjangan antara apa yang dipelajari di bangku kuliah dan apa yang dibutuhkan perusahaan. Perubahan berikutnya datang dari teknologi. Dalam beberapa tahun terakhir, kecerdasan buatan berkembang sangat cepat. Pekerjaan yang dahulu membutuhkan beberapa orang kini bisa dilakukan oleh satu orang dengan bantuan teknologi. Laporan yang dulu membutuhkan waktu berjam-jam kini bisa dibuat dalam hitungan menit. Desain sederhana bisa dibuat oleh AI. Analisis data dasar bisa dilakukan oleh software. Administrasi yang berulang mulai banyak diotomatisasi. Hal ini tidak berarti pekerjaan manusia akan hilang seluruhnya.
Namun jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk tugas tertentu menjadi lebih sedikit. Akibatnya persaingan semakin ketat. Mereka yang mampu memanfaatkan teknologi akan memiliki keunggulan. Sementara mereka yang tidak beradaptasi akan semakin tertinggal. Ada satu kesalahan yang sering dilakukan oleh banyak lulusan. Mereka menganggap proses belajar selesai setelah wisuda. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Wisuda bukan garis akhir. Wisuda adalah garis start. Dunia kerja menuntut pembelajaran yang terus-menerus. Mereka yang terus mengembangkan kemampuan biasanya memiliki peluang yang lebih besar. Mempelajari software baru. Mengikuti pelatihan. Membangun portofolio. Mencoba proyek kecil. Semua itu seringkali lebih berharga daripada hanya menunggu lowongan pekerjaan datang. Kembali kepada Fajar. Setelah berbulan-bulan mencari pekerjaan, ia mulai menyadari sesuatu. Masalahnya bukan hanya soal mengirim lamaran sebanyak mungkin. Ia mulai belajar keterampilan baru. Membangun portofolio. Mengikuti proyek freelance kecil. Memperluas jaringan pertemanan. Dan perlahan peluang mulai muncul. Bukan karena dunia kerja tiba-tiba menjadi mudah. Tetapi karena ia mulai beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Jadi, kenapa banyak sarjana menganggur? Jawabannya tidak sesederhana karena mereka malas. Tidak sesederhana karena kurang pintar. Masalahnya jauh lebih kompleks. Jumlah lulusan yang meningkat. Perubahan kebutuhan industri. Perkembangan teknologi. Dan kesenjangan antara pendidikan dengan dunia kerja. Namun di balik tantangan tersebut, selalu ada peluang bagi mereka yang terus belajar dan beradaptasi. Karena pada akhirnya, gelar sarjana mungkin bisa membuka pintu. Tetapi kemampuan untuk terus berkembanglah yang akan menentukan seberapa jauh seseorang bisa melangkah.